Persaingan antara Ridwan Kamil Suswono dan Pramono Anung kian kompetitif di Pilkada Jakarta. Apa saja temuan dari survei Litbang Kompas? Kami bahas bersama peneliti Litbang Kompas, Rangga Eka Sakti. Mas Rangga, apa kabar? Sehat, Mbak. Alhamdulillah. Mas Rangga, kalau kita membayangkan kan paslon nomor urut 1 didukung oleh 14 partai politik. Dan kalau secara logika kan ya artinya kalau mesin partainya solid, logistiknya juga akan banyak, akan lebih mudah untuk memenangkan. Tapi justru dari hasil survei Litbang Kompas, angkanya bersaing ketat. Bahkan yang hari ini paslon nomor urut 3 lebih unggul. RK Suswono 34,6, Pramono Anung 38,3%. Apa yang terjadi? Apa temuan dari Litbang Kompas? Ya, kalau temuan dari Litbang Kompas ini memang itu menjadi pertanda bahwa koalisi gemuk itu belum tentu bisa langsung dikonversi menjadi suara, Mbak. Itu yang pertama ya, bahwa di kasusnya Pak Ridwan Kamil dan Suswono itu memang berarti suara dari partai-partai pengusung yang mengusung mereka itu bisa dibilang kurang bulat begitu ya untuk mengalir ke sosok paslon nomor 1 ini. Sedangkan di kasusnya Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno memang dukungan meskipun hanya didukung oleh 2 partai, dukungannya relatif lebih solid begitu, Mbak. Oke, nah kemudian juga masih ada 23,8%. Apa yang sekiranya masih bikin orang-orang di Jakarta masih belum punya keputusan yang bulat? Padahal kan kita tinggal 3 mingguan lagi ya. Ya, Mbak, jadi memang kalau kita lihat dari hasil survei, karakteristik pemilih Jakarta itu memang relatif rasional begitu. Mereka banyak mempertimbangkan dari aspek-aspek mulai dari visi misi, kemudian kualitas cagup-cawagup hingga kemudian pengalaman dari tiap paslon sebelumnya begitu. Nah, pertimbangan-pertimbangan ini dan juga pendekatan-pendekatan yang masih bisa dilakukan selama 3 minggu ini oleh tiap paslon itu kemudian mungkin bisa menentukan pada akhirnya siapa yang akan menjadi pemenangnya, Mbak. Oke, masih ada 3 minggu untuk mereka merebut suara lagi. Nah, kita juga ada temuan dari Litbang Kompas soal data pertimbangan pilihan calon gubernur yang didukung Jokowi, Prabowo, Ahok maupun juga Anies. Nah, ini kan kalau kita lihat yang didukung orang-orang masih ada yang mempertimbangkan paslon yang didukung oleh Pak Jokowi 46,6%, didukung Pak Prabowo 49,7%, didukung Ahok 39,9% dan Anies Baswedan 44,2%. Kita tahu ya kalau misalnya Pak Jokowi, Pak Prabowo arahnya kan kemana? Dua-duanya udah memberikan sinyal akan mendukung kemana. Ahok juga kalau lihat dari background partainya kita tahu kemana. Tapi yang menarik ada yang juga masih mempertimbangkan pilihan dari Anies Baswedan. Apa temuan dari survei Litbang Kompas soal ini? Ya, jadi memang ini bahasanya adalah pertimbangan ya, Mbak ya. Jadi setiap bentuk dukungan maupun sinyal yang diberikan dari tokoh-tokoh ini belum tentu kemudian langsung bisa dikonversi menjadi suara atau elektabilitas. Jadi ketika misalnya sosok-sosok ini kemudian memberikan sinyal atau dukungan, itu semakin besar masyarakat yang kemudian mempertimbangkan. Apabila sebelumnya belum mempertimbangkan, kemudian dia akan makin mempertimbangkan begitu, Mbak. Nah, memang dari sini yang paling besar pengaruhnya masih Pak Presiden Prabowo Subianto begitu ya, dan juga Pak Joko Widodo. Tapi yang menarik juga ada sosok-sosok di luar ini yang punya suara cukup besar juga, yaitu salah satunya Pak Anies sebesar 44,2%. Oke. Apa tapi penyebabnya yang membuat orang-orang juga masih akan mempertimbangkan pilihan dari Pak Anies Baswedan? Karena memang pertama ya, kalau kita melihat background Pak Anies kan sebelumnya beliau juga jadi gubernur di Jakarta, pasti masih punya basis massa yang bertahan di sini, itu yang pertama. Dan yang kedua dari Pilpres kemarin suara dari Anies Mohaimin juga di Jakarta kan relatif cukup besar dibandingkan dengan skill nasionalnya ya. Itu bisa jadi indikator bahwa memang suara dari sosok ini itu masih cukup didengar paling tidak di Jakarta. Ada kaitannya dengan kekecewaan orang yang Anies gagal maju di Jakarta juga? Tidak menutup kemungkinan, Mbak. Oke. Selanjutnya kita juga akan melihat data elektabilitas berdasarkan partai. Yang pertama ada Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. 11,6% mereka adalah orang-orang atau konstituen PKB yang memilih RK Suswono. 4,7% ke Dharma Pongrekun Kunwardana dan 60,5% ke Pramono Anung Rano Karno. Kita tahu PKB masuk ke dalam Kim Plus. Apa yang terjadi? Apa temuan dari survei Litbang Kompas? Kenapa ke paslon nomor urut 3? Ya, jadi memang ini perlu dimaknai ya, Mbak, karena kita sampelnya juga relatively cukup lah ya. Jadi di sini sebenarnya kita melihatnya tren. Mungkin angkanya kan varied ya, ada margin of error juga. Tapi intinya adalah trennya memang sebagian besar dari suaranya PKB itu mengalir ke paslon nomor urut 3. Nah, ini mungkin berkaitan juga dengan tadi tren Pilpres tadi, bagaimana suara yang sudah dikumpulkan oleh PKB ini ya kemudian masih belum terkonsolidasi dengan baik gitu ketika sosok-sosok yang sebelumnya itu diusung kemudian berbeda begitu, Mbak. Tidak terkonsolidasi dengan baik itu artinya ada ketidaksesuaiankah antara di elit dan di akar rumput?
Karena memang kalau dibalik ke teori ilmu politik kan ada yang namanya straight ticket voting dan split ticket voting ya. Jadi ketika misalnya straight ticket voting itu suara partai dengan suara sosok itu sama begitu. Ketika split ya berpisah. Nah di kasus ini memang yang terjadi adalah split ticket voting. Jadi ketika mungkin ya sosoknya itu tidak dirasa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konstituen, nah, maka pada akhirnya konstituen itu akan memilih apa yang lebih sesuai dengan hati mereka sendiri begitu Mbak. Oke, selain PKB ada juga data elektabilitas berdasarkan Partai Gerindra. Kalau dari Partai Gerindra 44,8%-nya mengarah ke RK Suswono, 1,4% ke Dharma Pongrekun Kunwardana, 37,2% Pramono Anung Rano Karno. Memang lebih banyak ke RK, tapi tampaknya angkanya juga tidak terlalu jauh dengan yang mengarah ke Pramono Rano. Ini juga apa temuannya? Ya, jadi kalau di sini tapi secara umum itu kan memang dukungannya lebih besar tetap mengalir ke Pak RK Suswono ya. Meskipun memang ini menjadi kalau kita bisa tarik kesimpulan yang lebih luas ya Mbak ya, bahwa memang permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh tim Ridwan Kamil Suswono ini bagaimana mereka bisa mengkonsolidasikan suara belasan partai yang mengusung mereka untuk ya paling tidak kalau tidak utuh sebagian besar itu tetap mengalir ke paslon tersebut begitu Mbak. Ini bisa dibilang artinya antar partai politik juga belum ada kesamaan pilihan, mesin parpolnya belum efektif atau gimana? Bisa jadi Mbak, karena memang ketika memang koalisi itu besar, itu kan tentu banyak kepala, kemudian banyak hal yang perlu dikoordinasikan. Ini bisa menjadi indikator bahwa gerak mesin yang sangat besar itu mungkin belum maksimal gitu Mbak. Artinya bisa diterjemahkan sebagai Kim Plus di Jakarta sudah nggak solid lagi nggak? Mungkin contrary bahwa mesin yang dibawa oleh PDIP dan Hanura itu sekarang relatif lebih kencang, lebih menyusul gitu. Oke, kita juga lihat ada data elektabilitas untuk di Partai Nasdem. Di Partai Nasdem 27,3% ke paslon nomor urut 1, 0% ke nomor urut 2, dan 45,5% ke nomor urut 3. Ini lagi-lagi juga lebih tinggi yang ke paslon saingannya. Temuannya seperti apa? Kurang lebih sama sih Mbak, bahwa memang ya ini berarti konsolidasi dari top ke bottomnya ini memang mungkin belum maksimal dilakukan begitu Mbak. Karena memang dari temuan kita juga bahwa sebagian masyarakat itu belum merasa tersentuh juga dengan relawan maupun tim partai dari paslon-paslon ini begitu Mbak. Jadi dalam waktu yang singkat ini sih untuk bisa memperbaiki tren yang seperti ini ya bagi tiap-tiap paslon tuh memang harus bisa mengkonsolidasikan gerak di elit sampai ke akar rumput begitu Mbak. Oke. Kita juga lihat ada di PKS naik. Ini juga menarik. PKS 36,9% ke 01, ke nomor urut 2 4,5%, nomor urut 3 30,6%. Padahal ada kadernya di nomor urut 1, tapi angkanya masih lumayan besar ke nomor urut 3. Apa yang juga terjadi di internal PKS? Kalau untuk internal PKS mungkin saya belum ada di posisi untuk bisa mengetahui ya posisi internalnya. Temuannya seperti apa? Tapi temuan dari sini makin menguatkan ya bahwa memang mesin partai pengusung paslon nomor urut 1 ini masih jauh dari kata maksimal. Terutama kasus PKS ini yang benar-benar menunjukkan bagaimana suara dari salah satu partai pengusung yang mengusung wakilnya begitu ya, itu sangat terbelah gitu. Hanya berbeda sekitar 6%-an saja kan. Oke, dan temuan dari survei Litbang Kompas juga kan para pemilih Jakarta yang belum punya pilihan secara solid, belum jadi strong voter, berasal dari PKS, betul ya? Salah satunya, itu makanya kita lihat juga di kelompok pemilih PKS ini angka belum menentukannya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan partai-partai lain. Nah ini juga menunjukkan bahwa konstituen PKS ini masih bingung sebenarnya Mbak, masih bingung kemana mereka nantinya akan menempatkan suara mereka. Gitu. Ini juga ada kaitannya dengan mungkin elit PKS-nya, ada ketidakharmonisankah antara arahan di elit dan juga sampai ke akar rumput? Mungkin kalau misalnya kita tarik secara longitudinal kemarin ya, bagaimana proses dinamika sampai akhirnya pasangan calon Ridwan Kamil Suswono itu bisa keluar, itu kan memang dinamikanya sangat banyak gitu ya Mbak. Bisa jadi ada kemungkinan kemudian konstituen PKS itu merasa langkah yang diambil PKS itu mungkin tidak sesuai dengan ideologi ataupun apa yang diharapkan oleh konstituen-konstituen mereka. Ada kaitannya dengan Pak Anies Baswedan yang juga gagal dong?
Bisa jadi. Bisa jadi. Oke, dan setelah ini kita juga akan melihat dari PDI Perjuangan. Kalau di PDI Perjuangan tampaknya lebih kokoh untuk pemilihnya. 66,4% langsung ke nomor urut 3. Temuan dari survei Litbang Kompas seperti apa? Ya, di sini memang menjadi tren yang sangat berbeda tadi ya kalau kita melihat paslon nomor urut 1 koalisinya sangat besar, tapi dukungan relatif terbelah begitu. Sedangkan di paslon nomor urut 3 ini Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno dukungannya hanya didukung oleh 2 partai tapi relatif jauh lebih solid ya, di sini 66,4%. Dan yang masih belum menentukan juga relatif lebih kecil kan, bahkan kalau kita bandingkan dengan yang satu provinsi. Nah, ini menandakan bahwa pemilih PDI ini sudah relatif jauh lebih terkonsolidasi begitu, Mbak. Oke, dan masih ada 20 hari lagi ya untuk ketiga pasangan calon berebut suara menarik hati pemilih di Jakarta. Mas Rangga, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang, dan info selengkapnya soal survei Litbang Kompas dapat Anda baca di harian Kompas dan kompas.id.